Skip guys. Assalamualaikum bunda semua. Gimana nih kabar bunda-bunda yang lagi nonton video aku? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini aku mau ngajak bunda semua untuk nemenin aku belanja mingguan di pasar tradisional ya. Yuk bunda-bunda ikutin terus. Aku kira-kira mau belanja apa ya di pasar tradisional ini. Nah, sebelum belanja seperti biasa, aku dan Pak suami mau mengisi amunisi dulu dengan sate ayam. Kebetulan ini juga tempat favorit kita ya bun. Kalau ke pasar tuh pasti kita memang sengaja nggak makan di rumah dan kita udah niatin untuk makan sate di sini. Oh ya, posisi tempat satenya ini berseberangan dengan parkiran kita tadi ya bun. Dan di sekitaran pinggiran jalan ini memang tempat orang jualan makanan ataupun minuman. Bunda-bunda di sini ada yang suka makan sate juga nggak? Boleh dong di komen di kolom komentar. Nah, ini kita udah selesai tadi ya makan satenya. Sekarang kita mulai untuk berburu bahan makanan untuk mengisi kulkas dan untuk membuat food preparation di rumah. Tapi sebelumnya aku mau beli buah dulu. Warna merah rambutan ini menarik perhatian aku ya bun. Akhirnya aku beli 1 kilo, harganya 15.000. Dan kebetulan di sini juga lagi musim rambutan ya bun. Kalau di daerah bunda gimana nih, lagi musim juga nggak? Boleh ya di komen di kolom komentar. Meskipun di sini musim tapi harganya ya sama aja sih, tetap mahal 15.000 per kilo. Nah, ini aku lanjut, di sebelahnya itu ada ibu-ibu yang jual jeruk nipis tuh kayak gini ya bun. Nah, jadi karena stok di rumah jeruk nipisnya sudah habis, aku mau beli 1/4 kilo aja. 1/4 kilo ini biasanya bisa bertahan untuk 2 minggu. Bahkan kadang nggak cuma untuk lauk ya bun ya, kadang aku pakai juga untuk buat minuman dicampur sama teh hangat tuh enak juga. Bikin tehnya itu makin seger dan tenggorokan terasa lebih lega. Oh ya, 1/4 kilo ini aku beli dengan harga 6.000 rupiah ya bun. Setelah ini aku mau lanjut untuk beli bahan makanan lainnya. Kebetulan ini di sini ada orang yang jual berbagai jenis ikan asin ataupun ikan teri. Aku mau tanya dulu ya harganya. Di sini aku juga mau disclaimer dulu ya bun. Jadi selama aku belanja ini aku juga akan memperdengarkan harga bahan makanan yang akan aku beli, termasuk di saat aku lagi melakukan tawar-menawar dengan penjualnya ya bun. Kebetulan ada beberapa scan yang ketek di dalam video, jadi aku akan masukin di video kali ini. Oh ya, satu lagi, saat tawar-menawar ataupun cek harga di sini aku pakai bahasa daerah ya bun. Jadi nanti aku akan buat translatannya di dalam video. Semoga nanti mudah untuk dipahami. Oke, ini aku mau lanjut lagi untuk beli bahan makanan lainnya. Nah, ini aku mau beli buncis dulu ya bun. Di sini buncis itu 1/4 harganya 4.000. Terus kata ibunya supaya nggak ribet balikin uang 1.000-an gitu. Jadi digenapin aja buncisnya ini seharga 5.000. Akhirnya aku beli 5.000 rupiah ya bun untuk buncisnya. Buncis ini sih biasanya aku gulai ataupun aku tumis. Kalau bunda-bunda, buncis itu biasanya dimasak apa ya? Boleh dong di komen di kolom komentar. Nah, ini aku mau tanya harga bawang merah dulu ya bun. Ternyata harganya itu lebih mahal ya bun dibandingkan tempat sebelumnya yang sudah aku tanya. Nah, ini aku mau lanjut lagi untuk cari bahan makanan lainnya. Di sini aku mau beli tomat hijau. Rencananya aku mau beli 1/4 kilo.
Seperempat kilo itu harganya Rp4.000. Cuman ini aku ngelihatnya tomat hijau kali ini tuh kayak agak coklat-coklat gitu ya. Terus kata penjualnya tomatnya itu jadi coklat-coklat begitu tuh karena efek erupsi Gunung Merapi yang beberapa waktu lalu terjadi letusan di sekitar kota Bukit Tinggi. Jadi tuh di daerah aku ini suplai sayur mayur itu kebanyakan berasal dari daerah Bukit Tinggi. Nah, untuk tomatnya ini memang semuanya pada coklat-coklat ya. Jadi tadi tuh aku pilihin yang coklatnya itu lebih sedikit dibandingkan tomat yang lainnya. Oh ya, di tempat ini aku juga tanyain harga bawang merah ya bun. Bawang merah bang? Kita lanjut lagi ya bun untuk cari bahan makanan berikutnya. Nah ini aku ngelihat ada ikan sungai gitu dijual sama bapaknya. Terus aku tanya Pak suami mau ikannya atau enggak. Ternyata Pak suami nggak mau. Ya udah, aku nggak jadi beli. Sekarang aku mau tanyain harga cabai merah keriting dulu ya bun. Ada bang? Hah? 9. Masya Allah, ternyata harga cabai keriting itu lagi turun drastis banget ya bun dari sebelumnya. Jadi di video aku yang sebelumnya itu harga cabai keriting itu mencapai 20.000 seperempat kilo. Nah sekarang itu harganya jadi 9.000. Di sini aku mau bilang, jadi mau gimana pun juga ya bun, kita beli bahan makanan itu harus menyesuaikan selera berdua, karena kan kita di rumah tuh sudah berdua, nggak boleh egois ya. Kecuali ya memang kepengen banget atau ngidam ya, buat ibu-ibu mungkin yang lagi hamil ngidam ya nggak masalah. Lanjut lagi, di sini aku beli bakso ya. Ini biasa juga aku beli, di video sebelumnya aku juga beli bakso. Ini tuh baksonya enak banget ya bun, baksonya ala-ala homemade gitu. Kemudian ini waktunya aku untuk beli lauk pauk. Orang apa? Cara kurangnya? 35 bisa bang? Assalamualaikum. Bisa. Nah untuk lauknya di sini aku beli udang ya bun. Jadi tadi tuh aku udah tawar menawar sama abang yang jual udangnya. Alhamdulillah dari harga 40 dapat jadi harga 35.000 per setengah kilonya. Kalau udah sebanyak ini sih biasanya aku masak 2 kali ya bun. Kalau sekali masak tuh kebanyakan. Udang ini biasanya aku masak dengan digoreng, digulai ataupun dibuat udang mentega. Nah kalau bunda-bunda biasanya udang ini dimasak apa nih? Oke, nih aku lanjut lagi ya bun, cari lauk pauk lainnya. Bingung sih ya aku tuh mau beli apa, soalnya pilihan ikan kali ini tuh nggak terlalu banyak ya bun. Ikannya ya itu-itu aja sih. Aku udah coba cari-cari ya dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai aku ke bagian yang biasanya aku tuh nggak pernah ya, ke spot yang satu ini. Nah ini di sini aku mau beli ayam aja. Ayamnya itu aku beli per satu bagian kayak gini ya bun. Satu bagian ini harganya 25.000. Menurutku harganya cukup mahal ya, cuma satu bagian kayak gitu doang. Karena beberapa waktu lalu tuh aku ada lihat ya bunda-bunda di luar sana ada yang dapat harga ayamnya itu murah ya. Ini sekarang aku mau beli ikan ya bun. Ikannya tuh ikan laut. Aku mau tawar-menawar dulu sama abang yang jual ikan. Ada pula. Setelah tawar-menawar dengan abang penjual ikannya, akhirnya aku dapat harga 20.000 per potong dari harga 25.000. Harga ikan segitu 20.000 menurutku sih agak mahal juga ya bun, tapi ini ikannya enak kok. Insya Allah nggak akan nyesel lah beli ikannya kayak gini. Nah ini aku udah selesai ya bun untuk beli lauk pauknya. Nggak lupa di sini aku wajib banget untuk beli tempe ya. Tempenya ini aku beli yang belum mateng supaya bisa jadi stok untuk 3 atau 4 hari ke depan. Di sini aku pilih tempenya itu yang ukuran kecil-kecil. Aku beli 3 tempe aja, harganya Rp5.000.
Kemudian aku lanjut ke sebelahnya ya bun. Di sebelahnya ini ada yang jual cabai giling halus ataupun rimpang yang sudah dihaluskan seperti ini ya penampakannya. Di sini aku mau beli cabai rawit yang sudah digiling halus 1/4 kilo aja. Aku memang nyetoknya itu nggak banyak-banyak ya bun, karena ini cuma campuran aja ketika aku masak gulai ataupun membuat nasi goreng. Setelah itu aku mau beli garam halus. Seharusnya sih kalau ini tuh masuk bagian dari belanja bulanan, tapi karena aku udah ke pasar, ya udah sekalian aja aku beli garam halus kayak gini, karena kadang kalau aku lagi belanja bulanan di swalayan tuh nggak ada garam halus yang kayak gitu ya. Untuk sayurnya seperti biasa aku beli kesukaan Pak suami ya. Langsung 3.000. Di sini aku beli sayur kangkung 1 ikat aja, harganya itu Rp3.000. Oh ya, di sini aku tuh posisinya sudah sambilan jalan mau keluar pasar ya bun. Jadi itu aku memang sengaja nggak beli sayurnya dulu pas masuk pasar tadi, supaya aku tuh nggak perlu bawa barang terlalu banyak saat masuk ke dalam pasar. Jadi sejak aku beli ikan laut tadi, kemudian beli tempe, cabe ataupun garam, itu aku udah sambilan jalan keluar. Nah ini aku mau beli bawang merah di tempat aku beli jeruk nipis tadi ya bun. Di sini tuh harga bawang merahnya lebih miring ya bun dibandingkan di tempat yang lain, karena tadi rata-rata setelah aku tanya tuh harganya kisaran 9 sampai 10.000. Kalau yang ini tuh 1/4 dapat Rp7.000. Di sini aku cuma beli 1/4 aja untuk stok seminggu. Kalau bunda-bunda bawang merah tuh 1/4 kilo bisa bertahan berapa lama ya bun? Kalau aku sih seminggu tuh udah habis ya. Alhamdulillah aku sudah hampir selesai belanja mingguan kali ini. Sekarang aku mau jalan keluar pasar dan ini sudah hampir sampai di jalan lintas di luar pasar. Tapi di sini ada ibu yang jual cabai ya. Aku mau tanya dulu harganya. Nah ini aku mau beli cabai rawit setan 10.000 aja ya bun. Aku nggak beli 1/4 karena cabai rawit ini juga untuk campuran aja kalau aku buat sambal lado merah ataupun buat sambal lado terasi. Ibunya tadi juga malu-malu ya bun, karena dia ngeh kalau ternyata lagi di videoin sama Pak suami. Ini akhirnya aku sudah mau jalan ke parkiran, kita mau jalan pulang dan belanjanya sudah selesai ya. Oh ya, untuk rincian harga belanjaan yang aku beli hari ini semuanya akan aku sertakan juga di kolom deskripsi ya. Makasih buat bunda-bunda yang sudah stay terus di video aku kali ini nemenin aku belanja. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya dapat video terbaru dari aku. Dan aku juga bisa terus semangat ya bun kalau didukung terus sama bunda-bunda yang lagi nonton video aku. Nah ini sekarang kita sudah di jalan ya bun, mau pulang. Kita lagi lewat bundaran, jadi bundaran ini namanya Bundaran Simpang Ampe atau Simpang 4. Nah nanti selama perjalanan ini kita juga akan ngelewatin tempat biasa aku belanja bulanan itu ya bun, ada di Hoki Swalayan barusan. Kemudian buat bunda-bunda semoga selalu dilancarkan ya segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan juga ibadahnya. Nah ini perjalanan sudah hampir sampai ke rumah. Nanti setelah ini aku akan lanjut untuk menata belanjaan yang sudah dibeli tadi. Jadi ikutin terus ya videonya sampai selesai. Nah ini dia pemandangan ketika jalan ke rumah aku ya bun. Itu ada gunung, namanya tuh Gunung Pasaman. Dan ini rumahnya sudah semakin dekat. Nah ini dia rumahnya. Kita sudah sampai ya bun. Itu rumahnya di belakang ya.
Alhamdulillah akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Nah ini sekarang aku mau mulai untuk bersihkan lauk pauknya dulu supaya nggak bau ya. Pertama-tama aku bersihin udangnya ini sebelumnya sudah aku bersihkan di bagian kepala dan di bagian tengah badannya. Kemudian di bagian ekornya itu aku juga sudah bersihkan kulit-kulitnya karena aku juga kurang suka ya bun makan kulit udang yang di bagian ekornya itu. Kalau bunda-bunda di sini ada yang samaan juga nggak kayak aku nggak suka makan kulit udang. Nah ini sudah selesai. Selanjutnya akan aku tambahkan garam dengan jeruk nipis itu 2 potong. Setelah itu nanti akan aku masukkan ke dalam wadah penyimpanan ukuran 800 ml. Untuk wadahnya ini nanti akan aku sertakan juga link pembeliannya di kolom deskripsi. Jadi buat bunda-bunda yang berminat bisa cek di kolom deskripsi ya. Lanjut lagi di sini aku membersihkan ikan laut yang tadi sudah dibeli. Ikan lautnya ini cukup aku cuci kayak gini aja ya bun, aku bilas dengan air mengalir. Kemudian setelah itu aku tambahkan garam dan jeruk nipis juga, lalu nanti aku masukkan juga ke dalam wadah penyimpanan ukuran 250 ml. Oh ya, ini untuk air sisa jeruk nipisnya tuh tetap aku masukkan ke dalam wadahnya ya bun. Nah ini yang terakhir aku membersihkan ayam. Ayamnya ini cuman dibilas pakai air mengalir aja, nggak ditambahkan apa-apa. Lalu dimasukkan ke dalam wadah ukuran 650 ml. Nah alhamdulillah ini sudah selesai ya bun untuk membersihkan semua lauk pauknya. Setelah ini akan aku masukkan ke dalam freezer dan ini bisa untuk stok lebih dari 1 minggu ya bun, karena kita cuma berdua di rumah. Makasih ya bunda-bunda sudah stay tune terus di video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.